kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan pada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa tanya. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataan itu kan dari MUI, kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal, kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Ya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Ya, di otopsi. baik. Siap. Terima kasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana kan di masjid. Iya, datang ke sini. Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi hanya saat. Jadi sekarang hanya pusat ini telah terjadi suatu
adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru? Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa tanya. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada
yang budak, dan sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? jadi itu jadi sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di klinis. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih Ya. dugaan penyebab daripada kematian. Untuk kematian kan kita cari di Iya, forensik. sudah. Di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Kan? Di masjid. Berapa nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Oh ya. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa
Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam, Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan proses. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru? Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa dan hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa.
atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Nah, bagaimana? dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Oh, masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu jadi sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, di otopsi. Ya. Siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, habis 8 ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di
setiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi hanya saat. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asro Uniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku akan sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan
secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan otopsi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Kami baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih Nah, kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di klinis. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. sudah. Di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana kan? Di masjid. Berapa nggak sih? Oh di sini bisa ya? Bisa. Oh di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan.
Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku
sedang dilakukan otopsi. Ya, kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira Diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan mengumumkan atau Dari penyidik. dari penyidiknya. Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu. Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di Puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Untuk masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, sudah. di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Kan? Di masjid. Iya, apa nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11.
Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor, jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asro Uniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana, dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera
melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya. Ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng. Ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi. Ya, kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik itu. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Heeh. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera Pak, Kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. Di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih banyak Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Berapa kasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Polri ya. Iya. Brigjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area
gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya, Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor, jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar, tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat Jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira Diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Oh, masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera Pak, Kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Kalau kematian kan kita cari di Iya, forensik, di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak.
Baru nyampe? Tadi ya, jam 8 ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Ah, kan? Di masjid. Gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya, Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan
online atau taksi online, ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima, dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik, ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun, ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu, ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah, ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang tentu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian, ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya, ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng, ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi, ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih Ya. dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, sudah. di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Ya.
Masih banyak Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Kan? Di masjid. Iya. Apa nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang
laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru? Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera Pak, Kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di klinik.
Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal, kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. Di otopsi. Ya. Siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, jam 8 ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan
Kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku akan sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan seleksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan, atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih Nah, kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu
sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di klinik. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. sudah. Di otopsi. Baik, Ya. siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya, habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Apa nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi hanya saja. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung.
Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku akan sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau di penyidik. Hanya penyidiknya. Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa.
masih. Heeh. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu jadi sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di Puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Untuk masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari Iya, di masih dari di otopsi. Baik, Ya. siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Iya, gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Hanya saat jadi
Sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asro Uniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku akan sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik.
kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik, nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa tanya. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya. Ya, jadi diminta tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih Nah, kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu. jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? udah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di klinik. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Berapa kasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas
sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi hanya saja. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asro Uniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam, Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa dan hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan menginginkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. sudah. Di otopsi. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, habis 8 ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Datang ke sini? Oh di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya.
Yang Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya, Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Nah, arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa, asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, saintifik. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan
ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa tanya. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kita kan setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini sudah dalam keadaan meninggal. Ya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di forensik, di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih banyak Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Kan? Di masjid. Berapa kasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya.
Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, saintifik. Ini adalah jenis airsoft gun.
airgun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api. Jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang tentu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa ya. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa dan hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan menemukan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kita kan kamera izin. Setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Ya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Ya, forensik, di otopsi. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, habis 8 ya? Iya.
Parkir di mana? Di sana kan di masjid. Gampang nggak sih? Oh di sini bisa ya? Bisa. Oh di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri,
kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima, dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, saintifik. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru? Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan, atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Ya.
Baru nyampe? Tadi ya habis 8 ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Kan? Di masjid. Iya. Berapa nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Karena dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M
ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang tentu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kita kan kamera izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini.
Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Untuk kematian kan kita cari di Iya, forensik. masih dari Di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Oh, datang ke sini? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2021
2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru? Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan, atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kita kan setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai.
Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Oh, sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. Di otopsi. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya, habis 8 ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Kenapa nggak sini? Oh, di sini bisa. Bisa. Pak, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Oh ya. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam.
Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan seleksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan peserta. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan mengumumkan atau Dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di klinik. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih Ya. dugaan penyebab daripada kematian. Untuk kematian kan kita cari di Iya, forensik. sudah. Di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih banyak Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Oh, gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11.
Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera
melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya. Ya. Maka itu dibawa ke polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng. Ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi. Ya, kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Oh, sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari Iya, di forensik. Di otopsi. Baik, Ya. siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya habis 8 ya? Iya, Parkir di mana? di sana. Mana kan? Di masjid. Berapa kasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area
gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami.
dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian, ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya, ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng, ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi, ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidik Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, di otopsi. Baik, Ya. siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya, Parkir di mana? di sana. Mana kan? Di masjid. Iya, gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya.
Yang Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya, Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa, asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, saintifik. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan
ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru? Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan, atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera Pak, Kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di klinik. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. Di otopsi. Baik, Ya. siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, habis 8 ya? Iya, Parkir di mana? di sana. Kan? Di masjid. Iya, berapa ngasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati.
Irjen Haryanto. Iya. Irjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, saintifik. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya.
sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api. Jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis. Dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian. Ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya. Ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng. Ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi. Ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Ya. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan pada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidik. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kita kan setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Oh, sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim ke sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Ya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Ya, forensik. Di otopsi. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya, 8 ya? Iya. Parkir di mana?
Di sana, di masjid. Kenapa nggak sini? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Wah, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget, ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya, Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri
kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima, dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik, ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun, ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu, ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah, ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian, ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya, ya. Maka itu dibawa ke polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng, ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi, ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru? Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa dan hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan, atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik, ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera Pak, Kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, di otopsi. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Masih mana Pak?
Baru nyampe? Tadi ya, habis 8 ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Ah, kan? Di masjid. Iya, datang ke sini. Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya, Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat Jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa tanya.
setahu saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan mengumumkan atau Nah, itu penyidik. dari penyidiknya. Ya, jadi diminta tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih Nah, kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu. jadi itu jadi sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di klinis. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih Ya. dugaan penyebab daripada kematian. Untuk kematian kan kita cari di Iya, forensik, sudah. di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Iya. Berapa kasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di
tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Hanya saat jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam, Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, saintifik. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang tentu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku akan sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa ya. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur.
secara jelas. Jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira Diumumkan ini baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi diminta tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu jadi sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di klinik. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Untuk masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Kalau kematian kan kita cari di Iya, forensik. masih dari Di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, 8 ya? Iya, Parkir di mana? di sana. Mana kan? Di masjid. Gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak.
Setelah diamankan, pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit. Setelah diamankan, polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asro Uniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku
sedang dilakukan otopsi. Ya, kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan seleksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Heeh. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di klinis. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Ah, kan? Di masjid. Berapa kasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11.
Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera
melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya. Ya. Maka itu dibawa ke polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng. Ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi. Ya, kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di klinis. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Untuk masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, sudah. di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, habis telepon ya? Iya, Parkir di mana? di sana. Mana kan? Di masjid. Iya, gampang kasih. Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area
gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami
dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian, ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya, ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng, ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi, ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan solusi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan menyimpulkan atau dari penyidik. Dari penyidik. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kita kan kamera izin. Setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Ya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di forensik. Di otopsi. Baik. Siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Iya, datang ke sini. Oh, di sini bisa ya? Bisa. Kalau di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya.
Ian Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, saintifik. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan
ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu ya, yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan? Baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa dan hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik yang akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidik Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? kamera Pak, Kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik, bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Untuk kematian kan kita cari di Iya, forensik, di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya, habis 8 ya? Iya, Parkir di mana? di sana. Mana kan? Di masjid. Gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati.
Irjen Haryanto. Polri ya. Iya. Irjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya, Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa, asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat Jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan pada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa tanya. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih Nah, kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu
korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di klinis. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. Di otopsi. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Masih banyak Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Kan? Di masjid. Iya, Bapak kasih. Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Oh ya. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu
adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang tentu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidiknya. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kita kan kamera izin. Setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang
yang mudah dan sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal dikirim. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Untuk masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Untuk kematian kan kita cari di Iya, forensik. sudah. Di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya, habis 8 ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Iya, datang ke sini. Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada yang dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga
dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam, Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11, dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang tentu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan instruksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru? Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa tanya.
atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya. Ya, jadi diminta tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih Nah, kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu. jadi itu jadi sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Sudah di lokasi, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di klinis. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. sudah. Di otopsi. Baik, Ya. siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Ah, kan? Di masjid. Iya, berapa ngasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Pak di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di
tiap jam berangkat dan pulang kantor, jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur.
secara jelas. Jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasilnya sendiri kapan Pak kira-kira Diumumkan ini baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera Pak, Kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi Pak? Oh, sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di puskesmas. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Kalau kematian kan kita cari di Iya, forensik. masih di Di otopsi. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya, 8 ya? Iya, Parkir di mana? di sana. Mana kan? Di masjid. Gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak.
setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang tentu nanti dianalisis dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku
sedang dilakukan otopsi. Ya, kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Ya. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan seleksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa tanya. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi tadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan mengumumkan atau Dari penyidik. dari penyidiknya? Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara meninggal. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di klinik. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Masih. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik, sudah. di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak? Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Berapa kasih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Bikin Haryanto. Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area Gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11.
Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibiarkan dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun, namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera
melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya. Ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng. Ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi. Ya, kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Secara jelas, jadi permintaannya itu pemeriksaan secara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan produksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan kepada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan misalkan. Atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensik akan mengumumkan atau dari penyidik. Dari penyidik. Ya, jadi kalau penyidik. Berarti dugaan sementara meninggal. Oh ya, baru diperiksa. Masih. Kira-kira berapa lama? Kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera Pak, Kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? Jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai. Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? Sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dikatakan sudah meninggal di klinis. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau pas dari puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya. forensik, di otopsi. Baik, siap. Makasih banyak Pak. Masih benar Pak. Baru nyampe? Tadi ya, habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Gampang nggak sih? Oh, di sini bisa ya? Bisa. Oh, di masjid kalau nggak salah nggak sampai malam banget. Takutnya ini sampai malam banget. Ada dikunci motornya. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto. Iya. Brigjen Haryanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini Gedung Majelis Ulama Indonesia, polisi telah selesai melakukan olah TKP di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun garis polisi masih terpasang di area
gedung MUI, tepatnya dari yang mengarah ke tempat parkir. Bisa dilihat ini adalah menuju tempat parkir yang merupakan lobi belakang. Nah, itu ada pecahan-pecahan kaca di situ, bisa dilihat masih berserakan. Nah, di samping yang kon itu adalah kaca belakang yang pecah ketika ditembak oleh pelaku bernama Mustafa pada siang tadi pukul 11. Setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya dibantu Densus 88 langsung melakukan olah TKP hingga pukul 2 untuk mengetahui motif dari penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Adapun pelaku sendiri bernama Mustafa, berusia 60 tahun, asal Lampung, telah meninggal dunia setelah diamankan. Makasih ya, Pak. Setelah diamankan. Pelaku meninggal di Puskesmas Menteng menurut keterangan polisi karena mengalami sakit setelah diamankan. Polisi menyebut pelaku memang mengalami sakit. Arus lalu lintas sejak kejadian sampai saat ini juga tetap dibuka oleh aparat kepolisian. Adapun macet di kawasan ini memang merupakan macet rutin di tiap jam berangkat dan pulang kantor. Jadi ini memang hal yang biasa di kawasan Menteng ini. Nah, ini adalah garis polisi juga terpasang di pintu keluar. Ini harusnya pintu keluar tapi dipasang garis polisi hanya saja. Jadi sekarang hanya satu akses saja di gedung MUI yang diperbolehkan keluar masuk. Tadi sejumlah pihak baik dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asroniam sudah menyampaikan keterangan mengenai kronologi kejadian penembakan ini yang dilakukan oleh satu orang bernama Mustafa asal Lampung. Selamat malam. Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat Jadi permintaannya itu pemeriksaan secara perusahaan luar dan pemeriksaan dalam. Makanya sekarang saat ini sedang kita laksanakan instruksi. Untuk hasil sendiri kapan Pak kira-kira diumumkan baru. Jadi untuk hasil itu kan kita serahkan pada penyidik. Kita hanya meriksa, kemudian hasilnya kita serahkan penyidik. Nanti penyidik yang akan menyampaikan entah di persidangan atau rekan-rekan bisa atau saya diperintahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Jadi dari pihak ini ya Pak, dari pihak forensik ya, kedokteran forensiknya akan mengumumkan atau Nah, dari penyidik. dari penyidik? Ya, jadi tolong penyidik. Berarti dugaan sementara Oh ya, baru diperiksa. masih. Nah, Kira-kira berapa lama? kita nggak tahu ya. Nanti kesulitannya apa? Kamera ketika Pak, kita kan kamera Pak izin. setiap kematian itu kan ada penyebabnya, ada yang mudah, ada yang sulit. Dan Emang sudah teridentifikasi sama dengan yang di KTP Pak, pelakunya itu? jadi itu sesuai dengan yang kita terima, identitas dari kepolisian itu sesuai dengan Bapak, izin Pak, ini dugaannya meninggal ketika dalam perjalanan atau sudah di lokasi? sudah di lokasi. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya baca pernyataannya itu korban dari MUI kemudian sudah ke puskesmas, di puskesmas dinyatakan sudah meninggal di klinik. Jadi sebelum di puskesmas sudah meninggal atau ketika di puskesmas? Ya nanti di puskesmas tanyain lah ya. Yang jelas dari keterangan itu di puskesmas sudah meninggal kemudian dikirim sini. Makanya dikirim ke sini kan langsung ke forensik bukan ke UGD. Oke. Berarti sampai sini udah dalam keadaan meninggal. Iya. Dugaannya masih menunggu penyidik Pak ya? Untuk masuk. Ya. Dugaan penyebab daripada kematian. Atau kematian kan kita cari di Iya, forensik. masih Di otopsi. Baik, Ya. siap. Makasih banyak Pak. Masih mana Pak?
Baru nyampe? Tadi ya habis telepon ya? Iya. Parkir di mana? Di sana. Mana kan? Di masjid. Iya, gampang kasih. Oh, di sini bisa ya? Bisa.